Ngajarane KS ki gak enek jeneng umbah sabuk. Lah iki dadi timbul pertanyaan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antotrak, salam Jinso. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dulur-dulur IKSP Kerasakti dimanapun Anda berada, ya sudah lama tidak menyapa dulur-dulur. Nggak usah dibahas lah kenapa udah lamanya ya. Kali ini saya ingin mereaction atau membahas tentang ada beberapa warga IKSP Kerasakti yang mencuci sabuk di bulan malam 1 Suro ya. Jadi ada kemarin tuh ada video ya, kegiatan warga IKSP Kerasakti ngumbah sabuk di malam 1 Suro. Apakah itu boleh, apakah itu dilarang, apakah itu tradisi yang pernah dilakukan IKSP Kerasakti? Sebelumnya kita lihat video ini. Jadi iki acarane ngumbah sabuk IKSPI ngono ya lho ya. Cuma lek tak waca ning kolom komentar ki kok malah berseberangan podo-podo IKSPI ini. Apa kuwi akun fake? Apa warga IKSP tenan aku gak ngerti. Yang jelas enek komentar sing muni lek ning ajarane KS ki gak enek jeneng ngumbah sabuk. Lah iki dadi timbul pertanyaan iki. Lek memang iku ajarane KSPI, apakah boleh diekspos di sosial media? Saya ngertiku sih, seumur-umur aku mendalami dunia pencak silat rong pernah jenenge ngerti kabar lek wae KS ngumbah sabuk gue ngerti. Lek zatrate mensuro iya. Ya, itu teman-teman, itu adalah video dari Mas Bima NF, salah satu konten kreator dari PSHT. Jadi ada sebuah video yang direaction mencuci sabuk. Ada warga IKSP Kerasakti mencuci sabuk IKSP Kerasakti di malam 1 Suro ya. Dan beliau itu baru lihat bahwa ternyata ada tradisi warga IKSP Kerasakti mencuci sabuk di malam 1 Suro lah dan lainnya ya. Ya, saya tertarik membahas ini karena ada di komentar-komentar saya kemarin aja juga sempat state ya video ini di TikTok. Nah, mungkin teman-teman ada yang lihat di TikTok saya. Jadi saya tuh menjelaskan itu mungkin kurang lengkap ya, cuma sekilas menjawab biar mungkin beliaunya tidak penasaran lagi dan sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan aspirasi teman-teman yang mungkin di beberapa di kolom komentar juga. Jadi begini, untuk tradisi ngumbah sabuk itu saya sendiri pernah melakukan ya. Waktu itu sudah lama sekali, beberapa tahun yang lalu, ngumbah sabuk tingkat 1 ya waktu itu. Tradisi saya kemarin kan menyampaikan itu tidak tertulis secara tidak diharuskan, tidak tertulis secara hukum, secara adat, tidak ada memang. Tapi tata cara mencuci sabuk, tata cara mencuci sakral itu ada di dianggap saja buku pedoman lah. Di buku pedoman kami itu ada tata caranya. Kalau ada tata caranya berarti kan itu memang disarankan, tidak diharuskan, disarankan untuk dicuci, yaitu perlakuannya seperti apa, sabuk itu perlakuannya seperti apa, sakral itu perlakuannya seperti apa, itu ada. Jadi teman-teman mungkin dari organisasi lain yang tidak tahu ini ada, jadi perlakuan mungkin di dulur-dulur yang berorganisasi lain juga ada perlakuannya sabuk itu seperti apa, perlakuannya sakral itu seperti apa. Kita tidak sembarangan ya, untuk mendapatkan sabuk dan sakral itu kita butuh perjuangan, latihan setiap malam minggu lah, atau setiap seminggu 2 kali
terus kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, juga mungkin materi ya untuk mendapatkan gelar warga dan sabuk dan sakral itu juga. Jadi kan tidak mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi kita juga harus jaga dengan baik. Ya, kembali ke pembahasan mengubah sabuk tadi ya. Jadi mengubah sabuk itu sesuatu yang disarankan, boleh dilakukan, tapi memang tidak tidak ditradisikan mungkin seperti di PSHT malam satu suro harus mengubah sabuk, itu tidak ditradisikan mungkin ya. Tapi ada beberapa yang melakukan. Kalau saya sendiri pernah itu juga di malam satu suro juga ada yang teman-teman yang lain itu di malam-malam yang lain itu juga nggak harus di malam satu suro juga. Sabuk dan sakral itu kan sama ya teman-teman. Itu adalah benda yang disakralkan karena kita mendapatkan juga sangat sulit juga, itu sama sebenarnya. Kita harus memperlakukannya dengan baik, jangan sembarangan itu ya, dua itu ya. Jadi ada tradisi itu membah sabuk itu memang ada. Jadi memang tidak dikeluarkan, tidak dimunculkan. Mungkin Mas Bima tadi kan baru tahu karena ada video yang di-share ya. Menurut perkembangan zaman ini kan semakin banyak teknologi ya untuk membagikan suatu video. Jadi dulu memang tidak dibagikan, mungkin kita menganggap ini terlalu terlalu sakral untuk di-share, menganggap ini terlalu privasi untuk di-share mungkin ya. Itu jadi tidak semua kan yang membagikan momen seperti itu. Jadi memang ada, saya dulu pernah melakukan, mungkin di TikTok kemarin saya tidak menjelaskan karena ya tidak mau banyak omong, mungkin karena durasinya biar tidak terlalu panjang ya. Saya pernah melakukan di mencuci sabuk tingkat 1 saya, dan memang tidak setiap tahun saya seperti itu. Mungkin dulur-dulur yang lain ada yang lebih rutin, setahun beberapa kali, mungkin ada setahun sekali juga. Dan ternyata yang saya anggap itu menurut kepercayaan masing-masing itu kan mungkin adat orang Jawa ya, ngumbah gaman lah istilahnya, dan sabuk itu dianggap gaman di Jawa mungkin ya. Ya ternyata di beberapa luar Jawa, Kalimantan, di mana kemarin di Sumatera, di yang lain itu juga melakukan hal seperti itu, ngumbah sabuk itu. Mungkin pendatang dari Jawa atau bagaimana saya kurang tahu ya itu, tapi teman-teman di kolom komentar di TikTok kemarin juga menyampaikan bahwa di sini juga ada Mas, di sini juga ada tradisi seperti itu, di sini setiap malam suro, di sini itu agenda rutin dan sebagainya. Ternyata ada dulu. Jadi ngumbah sabuk di malam satu suro itu memang sebenarnya dilakukan oleh beberapa perguruan pencak silat. Mungkin ya tidak IKSP saja, mungkin ya tidak PSHT saja, ada yang lain, siapa Pandanalas mungkin juga mencuci sabuk. Siapa lagi kan kita tidak tahu, karena saya juga tidak tahu karena tidak di-share. Saya tidak mencari informasi juga. Kalau kemarin video yang tersebar tiba-tiba mungkin Mas Bima tahu dari video itu, jadi tahu, ternyata ada ya seperti itu. Selama beliau mempelajari pencak silat, beliau tidak pernah tahu bahwa iki wayahe IKSPI ngumbah sabuk. Memang tidak ada waktu khususnya, tidak ada waktu khususnya, tidak ada mengharuskan untuk hari apa dan malam apa. Jadi fleksibel ya. Tapi kita juga harus memperlakukan sabuk sakral kita dengan baik, dengan hati-hati juga ya teman-teman. Jadi ya wis, kita ya wis lah, biarkanlah. Yang ngumbah sabuk ya silahkan, yang tidak ngumbah sabuk ya silahkan, yang jarang diumbah ya silahkan, bebas.
Tapi itu kan kalau dicuci, diumbah itu lebih baik biar bersih. Atau biar kalau diumbah pakai banyu kembang itu, dicuci pakai kembang itu lebih sakral lagi, atau bagaimana menurut filosofi orang Jawa yang saya tidak begitu mempelajari filosofi Jawa ya. Jadi karena IKSPI mungkin lebih ke budaya Cina, jadi tapi kan kita hidup bermasyarakat di Pulau Jawa, kita asli orang Jawa, kita tinggal di Pulau Jawa, kita lahir di Jawa, jadi tidak ada salahnya kita mengikuti adat Jawa ya. Mungkin itu saja teman-teman, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan ya, karena saya ingin menyampaikan unek-unek dari dulur-dulur yang mungkin menyampaikan ke saya sesuatu yang wajar, tidak aneh lah, tidak aneh, sesuatu yang wajar, tidak aneh, dan ya normal-normal aja ya. Kecuali KSPI ngumbah sabuk dari organisasi lain, wah bahaya itu, malah bahaya. Biarkanlah dulur-dulur mau ngumbah sabuk, ngumbah sakral, ngumbah motor, ya silahkan. Penting perlakukan sabuk dan sakral dengan baik. Ya mungkin cukup teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Trek, salam Jinsu.